Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Galatia 4 ayat 25 dan 26 demikian. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Aram, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Saudara-saudara sekalian, untuk menjelaskan lebih dalam tentang perbedaan antara orang-orang Kristen agamawi dengan orang Kristen sejati, Paulus menggunakan Hagar dan Sarah, yang dalam hal ini ia tidak menyebut Sarah, melainkan Ishak anaknya, sebagai simbol. Hagar adalah simbol dari orang-orang agamawi atau anak-anak perbudakan, yaitu mereka yang mencari keselamatan melalui perbuatan baik dan ketaatan kepada hukum Taurat. Sedangkan Ishak adalah simbol dari orang Kristen sejati atau anak-anak perjanjian yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus, dan oleh karenanya melakukan perbuatan baik dan taat kepada firman Tuhan, bukan agar diselamatkan dari murka Allah, melainkan sebagai ungkapan syukur karena Dia telah menyelamatkan kita. Hagar menjadi simbol dari anak-anak perbudakan sesuai dengan latar belakangnya, yaitu dia adalah hamba Sarah, yang kemudian atas usul Sarah dinikahi oleh Abraham demi untuk mendapatkan anak. Sebab pada saat itu mereka sudah lanjut usia dan belum ada seorang anak pun yang mereka miliki. Paulus menyebut anak yang dilahirkan Hagar itu sebagai anak yang diperanakan menurut daging, dan Ishak sebagai anak yang lahir dari janji. Dalam hal ini janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyaknya seperti bintang di langit atau pasir di tepi laut, dan bahwa melalui keturunannya satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang dari bangsa manapun yang percaya kepadanya dilahirkan kembali menjadi anak-anak perjanjian, dan oleh karenanya menjadi ahli waris kerajaan Allah. Pengusiran Hagar dan anaknya dari rumah Abraham karena dia tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Ishak merupakan simbol bahwa orang-orang agamawi atau anak-anak perhambaan, sekalipun beragama Kristen dan menghidupi tradisi kekristenan, tidak berbagian di dalam janji-janji Allah. Artinya, mereka bukanlah anak-anak perjanjian dan oleh karenanya bukan ahli waris dari kerajaan Allah. Saudara, alangkah tragisnya bukan jika kita merasa sebagai anak-anak perjanjian, padahal sebenarnya kita adalah anak-anak perbudakan. Karena itu, mari kita jangan berhenti hanya dengan beragama Kristen. Mari kita pastikan bahwa kita adalah orang Kristen sejati yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan status kita. Amin.